Selamat pagi buat seluruh anak didik kami. Salam sehat buat kita. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa di rumah kita masing-masing. Demikian, kita lanjut. Pada video pembelajaran kita sebelumnya, itu mengenai pesawat sederhana, mengenai tuas atau pengungkit. Nah, dalam materi ini masih banyak anak didik kami yang belum memahaminya, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran pesawat sederhana bagian yang kedua, yaitu bidang miring, Ibu berikan dulu kesimpulan materi kita di video sebelumnya atau di pertemuan kita sebelumnya mengenai tuas atau pengungkit, ya. Jadi di sini ada Ibu berikan kesimpulannya, ya, atau kata-kata saktinya untuk menghafalnya, ya. Jadi di sini ada tiga suku kata ini, ya. Tiga, ya. Yang pertama tu, yang kedua be, yang ketiga ku, tu be ku, ya. Nah, jadi tunya itu di sini titik tumpu, ya. Ada di tengah-tengah pada tuas jenis pertama, ya. Jadi di tuas jenis pertama itu karena ada tiga, ada jenis pertama, ada jenis kedua, ada jenis ketiga. Nah, jadi kalau misalnya Ibu beri kemarin itu jedai, misalnya ikat rambut anak Ibu perempuan, itu kan dipegang itu kuasanya, baru di tengah-tengah itu kan yang menyambungkan itu titik tumpunya, lalu bendanya. Jadi di tengah-tengah itu titik tumpu. Nah, maka dia termasuk jenis yang pertama. Jadi titik tumpu yang menjadi acuannya, ya. Nah, itu tadi untuk menghafal yang jenis pertama tu, ya, tu titik tumpu. Nah, yang kedua B berarti benda. Bendanya ada di tengah-tengah, ya, itu acuannya, ya. Jadi kalau benda itu di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, berarti dia jenis yang kedua, ya kan. Nah, lalu yang ketiga itu ku, artinya kuasa, titik kuasa, ya. Jadi titik kuasa itu ada di tengah-tengah di antara si benda dan tumpu. Nah, maka dia termasuk jenis tuas yang ketiga. Jadi dibuat di sini tu beko ini posisinya semua di tengah, ya. Jadi anak didik kami ada yang memberikan tugasnya itu tidak diberikan penjelasannya, termasuk di tuas keberapa dia, ya. Nah, jadi untuk itu bagi anak didik kami yang masih banyak misalnya yang benar 2 atau benar 1, benar 3, ya, jadi perbaiki ulang, buat di buku latihannya itu perbaikan, begitu, ya. Jadi sehingga nanti paham dari kesimpulan ini, dari perbaikan yang sudah kita lakukan, ya. Itu untuk kesimpulan materi kita yang pertama di pesawat sederhana bagian tuas. Nah, berikutnya akan kita bahas jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Nah, seperti biasanya kita harus paham dulu apa tujuannya kita mempelajari itu, ya. Nah, di sini tujuan kita mempelajarinya agar kamu dapat mendeskripsikan pengertian bidang miring, ya. Pengertian itu atau artinya, ya, dan manfaat daripada bidang miring itu, ya, seperti memperkecil usaha, ya kan, kemudian meringankan pekerjaan, kemudian mempercepat pekerjaan, ya. Itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, kamu dapat menjelaskan apa keuntungan
setelah kita menggunakan bidang miring itu, ya. Nanti disingkat dengan KM, ya, atau keuntungan mekanik dari bidang miring itu. Nah, di sini kita dikasih contoh di lingkungan sekitar kita bidang miring itu, ya. Misalnya kita mau, ini contoh gambar yang pertama, kita mau naik ke Brastagi, ya kan. Nah, ini kita dikasih jalan yang berbentuk S, ya kan. Nah, jadi kalau kita melintasi yang banyak jalan seperti ini di daerah Brastagi, kemudian kalau kita pergi ke Sibolga, ya kan. Nah, ini kita temukan jalan-jalan seperti ini, atau ke Kota Cane. Nah, ini bentuk S-nya. Kalau ke Kota Cane tikungannya lebih dekat lagi S-nya itu, ya, bidang miringnya. Oke. Nah, kemudian di sebelahnya ada tangga. Tangga kalau rumahnya itu ada lantai 1, lantai 2. Nah, itu dia untuk meringankan kita untuk boleh naik ke atas, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini membawa beban untuk menaikkannya ke suatu tempat, atau ini ke dalam truk gitu, ya. Nah, kemudian gambar yang keempat kita diberi beragam, ya, beragam bidang miring. Misalnya di sini ada pahat, ada kapak, ya, ada parang, ada bor, ada baut, ya. Ini ada kemarin anak didik kami buat paku itu, ya. Sebenarnya itu baut, ya, nah, bidang miring ini yang pakunya. Ini tangga, kemudian ini tong yang dinaikkan ke atas. Oke. Nah, itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada juga gambar tangga, ya. Kalau kita pergi misalnya ke supermarket atau ke mall, itu kita naik eskalator, ya, nah, ya. Nah, jadi untuk meringankan kita lebih lagi naik ke atas tingkat yang berikutnya. Nah, di sini kita dikasih rumusnya. Rumus bidang miring itu di sini M keuntungan mekanik, ya. Harusnya kalau ada rumus beberapa KM dibuat di sini. Kalau di sini dibuatnya M, ya. Keuntungan mekanik sama dengan W. W itu berat atau benda, ya, dalam Newton. Kemudian di sini per F katanya kan, F itu gaya dalam Newton, sama dengan S per H. S itu panjang, ya, dalam meter, atau lintasan bisa juga nanti, ya, panjang atau lintasan dalam meter. Kemudian H berarti H tinggi, ya, dalam meter. Nah, itu jenis pesawat sederhana dan rumusnya. Nah, berikutnya ibu berikan video pendamping, nanti anak didik kami bisa lihat dan buka sendiri nanti di sini. Kamu klik, ya. Nah, kita lanjut bidang miringnya, ya. Nah, jadi bidang miring di sini biasanya digunakan untuk memudahkan benda itu untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi lagi, atau ke suatu tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini contohnya tangga, jalan di pegunungan dan lain-lain. Ini tadi yang kita lihat di awal, ya. Nah, kemudian di sini gambar baut, ya. Nah, ini tadi memindahkan benda tadi. Nah, di sini rumusnya, ya. Rumusnya W dikali H sama dengan F dikali S, ya. Nah, kemudian kita lihat keuntungan mekaniknya. Tadi di awal tadi M dia, ya, dan diulang lagi kembali. Keuntungan mekaniknya itu, ya, W berat beban, ya, dalam Newton. Kemudian gayanya atau besar kuasanya dalam Newton. Kemudian hanya height tadi tinggi bidang miring dalam satuan meter. Kemudian ini lintasannya tadi, atau di sini panjang bidang miring, ya, dalam M. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, di sini ada besar gaya yang diperlukan untuk menaikkan balok ke titik P. Nah, ini bendanya, ini mau dinaikkan ke sini nih, ya. Berapa katanya gaya yang diperlukan, ya. Nah, ini tadi kita lihat, kita ingat gambarnya, ya. Di sini tadi gaya yang ditanya di sini, kemudian di sini beratnya berarti nanti kita masukkan ke simbol apa tadi di awal,
kalau misalnya berat berarti W, ya kan? Nah, kemudian di sini lintasannya berarti S. Tingginya ya. Tingginya. Sorry. Nah, penyelesaiannya kita lihat tadi W-nya di sini ada 50 Newton. Ya kan? Nah, kemudian tingginya ada 5 meter. Ya. Ini tadi 5 meter. Nah, kemudian lintasannya, S-nya, situ ada 10 meter. Ini yang akan dilaluinya, lintasannya. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu F-nya, ya kan? Sini F gayanya. Nah, lalu kita masukkanlah rumus tadi kan? F sama dengan W kali H per S. Nah, ini anak didik kami, kalau mengerjakan tugas, nah seperti ini ya, terus ibu ulang-ulang. Tapi selalu aja kalian lupa, ya. Jadi langsung dia, ini pakai rumus pun nggak langsung angkanya, nggak boleh, ya. Jadi harus ada prosedurnya, ya. Diketahui apa yang diketahui, selalu saya kasih komentar di situ. Apa yang diketahui di soal, apa yang ditanya. Setelah itu apa? Masukkan rumus. Dari rumus baru masukkan angka-angkanya, kan nggak sulit karena. Nah, jadi di sini tadi diketahui tadi si W-nya, beratnya, kemudian tingginya dan lintasannya kan. Nah, baru masukkan ke rumusnya. Di sini F yang ditanya kan, W-nya berapa? 50. Masukkanlah 50 dikali hanya tingginya berapa di sini? Nah, tingginya 5 meter. Ya kan, masukkanlah dibagi berapa? Dibagi S, S-nya berapa? 10 meter. Nah, masukkan ke sini. Sudah kalikan. Ya kan? 250 dibagi 10, 25 Newton. Nah, inilah gaya yang diperlukan tadi untuk menaikkan si benda ini ke sini, ke titik P. Ya, Nak? Nah, itu mengenai contoh soal yang Ibu berikan. Nah, sekarang yang tugas kamu buat ini di buku latihan. Ya, kerjakan. Nanti seperti yang contoh Ibu berikan tadi, tuliskan apa yang diketahui di sini. Ya. Nah, lalu di sini ini yang ditanya. Ada ini ditanya. Ya. Oke, Nak? Nah, nanti setelah selesai kamu foto, lalu kamu buat di classroom untuk penilaian. Ya. Nah, demikian. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat.